وخيرته في خلقه ومبلغ رسالته وسيد خلقه أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطاهرين الطاهرين المنتجبين الهداة المهديين المعصومين المكرمين سيما بقية الله الأراضين. والصلاة على أئمة المسلمين وحماة المستضعفين وهداة المؤمنين. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر على ما هدانا. الله أكبر على ما رزقنا من بهيمة الأنعام والحمد لله على ما أبلانا. عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. معاشر المسلمين رحمكم الله، أقول لكم جميعا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya wasiatkan terhadap diri saya dan terhadap seluruh hadirin dan hadirat tentang ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya mereka yang bertakwalah yang akan beruntung. Faqad fazal muttaqun. Di hari yang penuh berkah dan penuh kemuliaan ini, marilah kita sama-sama memanggil nama Allah dengan salah satu bait dari bait-bait yang ada di doa Jaushan Kabir. Kita panggil nama Allah dengan sebutan yang terkait dengan hari Arafah dan Idul Adha. Ya Rabbal Baitil Haram, Ya Rabbal Syahril Haram, Ya Rabbal Baladil Haram, Ya Rabbal Rukni wal Maqam, Ya Rabbal Mash'aril Haram, Ya Rabbal Masjidil Haram, Ya Rabbal Hilli wal Haram, Ya Rabbal Nuri wal Dhalam, Ya Rabbal Tahiyyati wal Salam, Ya Rabbal Qudrati fil Anam. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Di hari yang penuh berkah ini, kami panggil namamu dengan sebutan-sebutan yang Engkau ajarkan kami untuk memanggilmu dengan sebutan-sebutan itu. Dan kami hanya punya satu permohonan. Seperti yang berulang-ulang kami panjatkan di kunut setelah takbir demi takbir di salat Aid, yaitu kami memohon ampunan darimu, memohon rahmat darimu. Dan kami minta kepadamu agar Kau masukkan kami sebagaimana Kau masukkan Muhammad dan keluarga Muhammad, dan Kau keluarkan kami dari manapun Kau keluarkan Muhammad wa ali Muhammad. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Di setiap peristiwa haji kita sangat akrab dengan lantunan talbiyah. Talbiyah semua kita menghafalnya. Baik mereka yang sudah mendapat kesempatan dan taufik untuk melaksanakan ibadah haji maupun mereka yang belum dapat kesempatan melakukan ibadah haji. Namun hakikat haji adalah at-talbiyah, dan talbiyah semua kita menghafalnya. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika laka labbaik. Kalau kita mau menyimpulkan rangkaian ibadah haji dan manasik haji yang sedemikian luar biasa, maka intinya adalah pada kata labbaik. Labbaik mungkin kalau kita terjemahkan ke dalam bahasa Jawa, sentiko dawuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun katamu ya Allah, Engkau ajak kami ke kanan, labbaik Allahumma labbaik. Engkau perintah kami ke kiri, labbaik Allahumma labbaik. Kamu izinkan kami untuk makan makanan ini, labbaik Allahumma labbaik. Kamu larang kami untuk tidak makan makanan-makanan tertentu, labbaik Allahumma labbaik.
kamu perintah kamu untuk sholat 2 rakaat, 3 rakaat, 4 rakaat di waktu-waktu tertentu, labbaik Allahumma labbaik. Dan hamba kepada Tuhannya tidak punya ungkapan lain kecuali labbaik Allahumma labbaik, apapun katamu ya Allah. Di zaman Rasul Muhammad bin Abdullah, kepada kamu untuk taat kepadanya, labbaik Allahumma labbaik. Setelah Rasul, kamu perintah kami untuk mengikuti Ali bin Abi Thalib, labbaik Allahumma labbaik. Apapun katamu ya Allah. Kami tidak mengarang sendiri, ya, kami tidak meradu sendiri. Apa katamu ya Allah? Labbaik Allahumma labbaik. Dan di hampir setiap ritual dan ibadah, tujuannya adalah agar hamba sampai pada labbaik yang sejati, sampai pada kepatuhan dan penghambaan yang sejati. Ketika seorang hamba dalam manasik hajinya berkata labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, kalau seandainya labbaiknya ini hanya dalam lafaz saja, di lafaz dia akan mengatakan labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Kalau lantang dalam pelafatannya tapi tidak hadir dalam penghambaan dan kepatuhan, maka dia sedang tidak sungguh-sungguh dalam mengucapkan labbaik kepada Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan, kadang-kadang seorang hamba bisa sampai pada satu situasi dan kondisi di mana dia sedang permainkan Tuhannya. Wa na'udzubillahi min dzalik. Al-Imam Ja'far As-Shadiq alaihissalam ketika berbicara tentang haji, tentang ihram, pakaian ihram, semua ada maknanya. Ibadah haji adalah ibadah yang syarat makna. Ada banyak kitab yang mengulas tentang detail-detail makna daripada manasik haji. Ketika seorang menggunakan pakaian ihram, Al-Imam Ja'far As-Shadiq alaihissalam kemudian berkata, haji bukan pada pakaian. Betul, pakaiannya seperti itu, tanpa jahitan, ya. Tapi yang dimaksud dengan ihram, kata Maulana Imam Ja'far As-Shadiq alaihissalam, wa ahrim an kulli syai'in yamna'uka min dzikrillah. Berihramlah kamu, ya. Ihram itu maksudnya haramkan pada dirimu segala sesuatu yang mencegahmu untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kita ihram untuk tidak melakukan hal-hal yang dengan hal itu kita akhirnya lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yahjuka an ta'ati, apapun yang menghalang-halangi kamu untuk patuh kepada Allah, haramkan padamu. Kullu ma ashghalaka 'anillah huwa sanamu. Pada mudahnya ketika Imam Ja'far As-Shadiq alaihissalam berkata bahwa apapun yang menyibukkan kamu dari Allah, itulah berhala. Jadi berhala bukan hanya arca, bukan hanya batu yang dipahat, yang berbentuk, yang kemudian disembah. Tidak. Apapun yang menyibukkan kita dari Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah berhala kita. Dan Ibrahim alaihissalam memang dalam cerita dia menghancurkan berhala-berhala, tapi bukan hanya berhala itu merupakan simbol, itu disembah, itu berhala, itu harus dihancurkan. Tapi apapun yang membuat kita meninggalkan Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah berhala kita. Boleh jadi tidak berwujud, boleh jadi itu hawa nafsu kita, boleh jadi itu nafsu kita. Mungkin ada yang bertanya, apakah mungkin hawa nafsu menjadi syarik untuk Allah Subhanahu wa taala, kita menjadi musyrik ketika kita tunduk kepada hawa nafsu? Baca Al-Qur'an, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Tidak akan melihat orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Al-Imam Ja'far As-Shadiq alaihissalam tidak menasihatkan ucapkan talbiyah dengan kesungguhan dan keikhlasan dan kejujuran, dan katakan Allahumma ataitu li aqula laka labbaik wa li ghairika la labbaik. Aku datang ya Allah untuk mengatakan padamu labbaik, apapun perintahmu ya Allah, dan aku tidak mau mendengar apapun yang bertentangan dengan perintahmu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ibadah haji adalah ibadah yang luar biasa, dan mudah-mudahan bagi mereka yang telah melaksanakan ibadah haji, mudah-mudahan
haji yang mereka lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan mereka sebagai makbulin, marhumin. Dan insya Allah bagi mereka yang belum dapat kesempatan, insya Allah Allah akan mudahkan jalannya untuk mendapat kesempatan melaksanakan ibadah haji. Ibadah yang luar biasa, sebuah manasik yang dirangkai sedemikian rupa untuk menggembleng jiwa setiap mukmin dan setiap muslim. Haji diantaranya mengajarkan kepada kita tentang kesederhanaan, kerendahan hati, kerendahan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Haji memang ada hal-hal yang harus dilakukan yang tidak seperti hari-hari yang lainnya. Ketika seseorang melaksanakan ibadah haji, dia harus membuka dan melepas seluruh pakaian kebesarannya, pakaian kebanggaannya, pakaian yang menjadikan kemuliaan bagi dirinya, dan semua diminta untuk menggunakan pakaian yang sama, sebuah pakaian yang sama dengan kain kafan. Pakaian yang mengingatkan kita tentang pakaian terakhir yang akan kita pakai ketika kita mandinya sudah tidak mandi sendiri tapi dimandikan. Itu kita diminta untuk membunuh jiwa kita dan diri kita yang hendak menentang Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah belajar mati sebelum kematian yang sesungguhnya. Itu di antara makna kita memakai baju ihram yang sangat mirip dengan kain kafan. Saat melaksanakan ibadah haji, semua sama. Karena pakaiannya sama, Anda tidak bisa bedakan mana yang fakir dan mana yang kaya, mana yang miskin, mana yang fakir dan mana yang ghani. Karena semua memakai pakaian yang sama. Anda kalau di kehidupan yang biasa, Anda bisa bedakan ini apakah orang kaya atau orang miskin dari pakaiannya. Kadang-kadang seorang dengan pakaiannya kita bisa melihat bahwa orang ini keluar, lalu kita hitung dari atas sampai bawah sudah ratusan juta yang dia pakai. Tapi di haji semua memakai pakaiannya, sehingga Anda tidak bisa bedakan mana yang kaya dan mana yang miskin. Semua kembali menjadi hamba dan semuanya fuqara ila Allah, dan hanya Allah yang maha kaya raya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dalam melaksanakan ibadah haji kita dilarang untuk berhias. Kita dilarang memakai berbagai macam perhiasan yang kita miliki, baik laki-laki maupun wanita. Wazina mamnu'ah. Tujuannya apa? Agar kita ini ya hamba ini, sementara perhiasan kita bukan kita. Itu sesuatu yang menempel pada diri kita. Ya. Meskipun kita punya permata, kita berlian yang mahal, itu bukan kita. Kita adalah yang diri kita, ini jiwa kita ini, perbuatan kita, hakikat diri kita, hati kita, niat kita, itulah diri kita. Wazina mamnu'ah. Bahkan di saat haji tidak boleh orang memakai pakaian-pakaian yang menunjukkan bahwa dia punya jabatan atau status tertentu di tengah-tengah masyarakat. Semua harus dicopot. Tidak boleh ada raja yang memakai mahkotanya ketika melaksanakan ibadah haji, harus dicopot, harus tanggalkan mahkota itu. Bahkan para ulama juga harus menanggalkan sorbannya. Boleh jadi orang dengan pakaian tertentu itu bisa menjadi simbol bahwa dia minal ulama, tapi saat haji bahkan sorban harus tanggalkan. Dan dengan pakaian yang seperti itu, yang tanpa jahitan itu, seseorang kemudian melakukan gerakan mengelilingi Ka'bah. Yasirul insan ta'ifan haula baitin min ahya. Yang dikelilingi bukan tempat yang mewah, batu hitam. Boleh jadi dari segi arsitektur tidak terlalu menarik karena hanya kotak-kotak saja, hanya bentuk kubus. Tapi kita diminta bahkan untuk mengeluarkan biaya yang tidak sedikit, taruhan nyawa. Allah tidak melihat mana hambaku yang patuh, aku suruh dia keliling 7 kali. Semua ada maknanya. Tapi bahkan makna itu boleh jadi kita semua tidak memahaminya. Yang kita tahu bahwa orang-orang ini mengeluarkan miliaran di seluruh dunia ini hanya untuk berkeliling di batu hitam yang ada di Makkah Al-Mukarramah. Allah tidak melihat siapa yang patuh, siapa yang taat. Meskipun mereka boleh jadi tidak tahu rahasianya,
Insya Allah kalau kita tanya kepada mereka yang sudah haji ini, kira-kira apa rahasia 7 kali menunggu batu, jadi mereka tidak mengerti. Tapi mereka melakukannya dalam rangka patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anda kalau tanya kepada Ibrahim, kenapa diperintah menyembelih putranya, boleh jadi dia tidak paham, tapi dia patuh, dia hamba. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Untuk kemudian diminta untuk mondar-mandir dari satu bukit ke bukit lain yang lainnya, menaiki bukit, menuruni lembah. Ya, mungkin di masa sekarang sudah tidak seperti itu, tapi di masa dulu itu naik turun bukit dan lembah untuk bersa'i antara Safa dan Marwah. Kemudian disuruh mengambil batu-batu, kemudian melakukan lempar diukur. Ya, hal-hal yang boleh kita semua tidak paham apa maknanya. Kenapa orang-orang ini diminta wajib untuk datang dari seantero dunia hanya untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang sepertinya, ya kalau orang di luar agama kita melihat, dianggap lihat itu orang Islam, dari batu, mondar-mandir dari bukit ke bukit yang lainnya, kemudian ambil batu, melempar-lempar, katanya melempar setan, padahal melempar batu. Jadi mereka menertawakan kita. Tapi kita hamba. Ketika kita sudah yakin bahwa pesan itu datangnya dari utusan Allah dan cara ibadah itu datangnya dari utusan Allah, sam'an wa ta'ah, labbaik Allahumma labbaik. Semua itu dilakukan dalam rangka Allah hendak melihat sejauh apa pasrahan dan kepatuhan hamba-hambanya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr, innal insana lafi khusr, illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farahum. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina Abdul Qasim al-Mustafa Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ala alihi al-tayyibin al-tahirin al-muntajabin al-hudatin al-mahdiyyin al-ma'sumin. Allahumma salli ala waliyyika amiril mu'minin Ali bin Abi Thalib wa ala habibatihi az-Zahra al-Mardiyah وعلى الحسن والحسين سيدي الشباب أهل الجنة وعلى علي بن الحسين سيد العابدين وعلى محمد بن علي باقر علم الأولين والآخرين وعلى جعفر بن محمد الصادق وعلى موسى بن جعفر الكاظم وعلى علي بن موسى الرضا وعلى محمد بن علي الجواد وعلى علي بن محمد الهادي وعلى الحسن بن علي الزكي العسكري وعلى الحجة القائم المهدي صلوات الله عليهم أجمعين. وصل على أئمة المسلمين وحماة المستضعفين وهداة المؤمنين. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر على ما هدانا، الله أكبر على ما رزقنا من بهيمة الأنعام، والحمد لله على ما أبلانا. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فإن خير الزاد التقوى. Jadi khutbah yang kedua ini kembali saya pesankan dan saya wasiatkan dan saya wanti-wanti kepada diri saya dan segenap hadirin dan hadirat tentang ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sebaik-baik bekal kita berjumpa dengan Allah adalah takwa Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ibrahim alaihissalam dalam doanya yang dikutip dalam firman Allah di Al-Quran, Ibrahim alaihissalam berdoa seperti ini, Rabbana, dan ketika itu dia bersama dengan putranya Ismail, Rabbana waj'alna muslimaini lak. Jadi kan kami berdua ini dua orang yang pasrah kepada Allah. Ibrahim alaihissalam, bapak tauhid, penghancur
Adakah yang meragukan keislaman Ibrahim alaihissalam? Ya kan? Adakah yang meragukan keislaman Ismail alaihissalam? Ya Nabi. Jadi bahkan seorang ketika bahkan mempunyai maqam yang sedemikian tingginya, dia mengajarkan kepada kita semua, dan boleh jadi ini juga untuk diri mereka. Rabbana waj'alna muslimaini lak. Dan ini adalah filosofi kehidupan. Kita hidup di dunia ini, kita tidak punya alasan lain yang benar untuk memberikan arti pada hidup ini kecuali kepatuhan mutlak. Kepada siapa? Dia kepada yang mencipta keberadaan. Dan tidak ada yang lebih rasional untuk kita patuh kepadanya selain yang menciptakan keberadaan. Dia yang bertanggung jawab yang ada di balik setiap sel dalam tubuh kita ini, dalam setiap oksigen yang kita hirup, dalam setiap tetes air yang kita minum, dalam setiap hal yang kita lihat, dalam setiap warna, dalam setiap cahaya, dalam setiap gelombang suara. Ada gaya penilaian untuk kita patuhi selain yang menciptakan semua. Ibrahim mengajarkan kepada kita, Rabbana waj'alna muslimaini lak. Dan kemudian dia masih mengajarkan, wa min dzurriyyatina, dan dari dzurriyyat kami. Khawatir terhadap dzurriyyatnya. Kita pun juga berdoa seperti Rabbana waj'alna muslimaini lak wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak. Umat yang pasrah, hamba yang pasrah. Sedikit dahulu. Wa arina manasikana. Kalau sudah pasrah, wa arina manasikana. Pasrah yang dijalankan. Kalau sudah mudah 7 kali, tak kita. Modal mandir, antara semua dan kolong, modal mandir. Kalau yang kecil, ada wala, mau ada wel. Lempar jumroh, lempar. Paham tak paham? Kenapa perintah Allah? Tak harus paham. Wajib alaina, dan pastilah ya Allah dalam kita menghamba kepada-Mu. Mungkin kadang kita tertipu, kadang kita bergoda, kena rayuan, nafsu dan lain sebagainya. Wajib alaina. Kalau seandainya dalam jalan penghambaan dan kepatuhan kami kepada-Mu ini ada yang melihat tak sempurna, tak benar, salah, lalai, lupa, pengakuan kita. Wajib alaina. Inna anta tawwabur rahim. Ampuni kami ya Allah. Engkau Maha Penerima Taubat dan Engkau Maha Penyayang. Karena itu kata Imam Al-Ghazali ini, dengan Tuhan yang seperti ini, saya heran kalau nanti ada hamba masuk neraka, saya heran. Tuhannya Rahman Rahim, kok sampai kamu masuk neraka? Oh berarti itu pelanggan dan kamu sebagai hamba. Ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kenapa kita bertobat? Bertobat dari apa? Kita mengingat doa yang kita baca di hari Arafah. Doa yang diajarkan oleh Maulana Imam Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib alaihissalam. Dan sebelumnya, kalau seandainya kita tidak tahu banyak hal, pasti kita tahu tentang diri kita. Balil insanu ala nafsihi basirah walau alqa ma'adhirah. Ya. Mungkin orang tidak akan paham siapa diri kita, orang tidak akan mengenal, orang mungkin hanya melihat zahir kita. Orang-orang itu tidak bersama kita setiap saat, tapi kita bersama diri kita setiap saat. Sejak kita mengalami kesadaran sampai kita nanti kehilangan kesadaran. Saat didatangi oleh Israil alaihissalam, kita yang paling kenal dengan diri kita. Baik insan ada nafsi basirah. Jadi kamu tahu, kamu lihat sendiri dirimu. Meskipun kita merangkai berbagai macam alasan, kita tahu bahwa tidak, kita salah. Kalau kita ngomong gitu alasan aja, kita tahu. Bahkan ketika kita beralasan berkelit, kita paham kita sedang berkelit. Orang lain mungkin tidak paham, tapi kita paham. Balil insanu ala nafsi, yang saya baca Al-Quran. Balil insanu ala nafsi basirah walau alqa ma'adhirah. Meskipun dia sudah menyampaikan berbagai macam alasan dan apologisinya. Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib alaihissalam, hari Arafah itu diantara maknanya
kita ini sebagai hamba, kalau kita mau dapat ampunan, dari dulu. Mari kita mengakui dosa-dosa kita. Awalnya pengakuan. Ya Allah, salah aku ya Allah. Ya Allah, lalai aku ya Allah. Ya Allah, aku memang mengambil orang lain. Aku memang zalim. Aku memang berlebihan. Aku memang kasar. Aku mengkeliru. Aku tidak perhatian. Aku tidak peduli. Aku mengganggu. Aku merusak hubungan. Saya troublemaker ya Allah. Awalnya pengakuan. Orang tidak akan pernah berubah dirinya kalau dia belum sampai pada pengakuan. Karena itu di Al-Quran ditunjukkan siapa yang paling merugi. Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sunna. Siapa yang paling merugi? Orang-orang yang setiap hari berbuat buruk sementara dia menganggap dirinya berbuat baik. Dan itu banyak orang ini kan di jiwa ini sudah sakit ini. Gede-gede berasap. Kalau tidak taubat, ya dia sudah berbuat buruk merasa berbuat baik. Wah ini parah ini sudah. Ini sudah tingkat kegilaan yang sangat tinggi. Orang kalau masih sadar bahwa dia salah belum gila-gilaan. Tapi kalau orang sudah merasa bahwa saya tidak pernah, apalagi gimana dong di rumah tangga, pertemanan, di komunitas, merasa benar semuanya. Nah ini tanda-tanda orang yang paling tinggi. Orang yang sekarang itu Imam Hussein yang sudah dapat predikat penghulu pemuda ahli surga mengajarkan kepada kita ngaku, jujur, ngaku heran. Tahu iman Tuhan. Boleh juga yang selalu ngaku di depan pasangan kita, di depan anak kita, di depan teman-teman kita. Kita mengaku di hadapan Allah. Mau itu biasa, ya tak perlu malu gitu. Kalau kita sendirian di malam hari. Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib mengatakan, "Ana ya ilahi al-muqtarib bil dhunubi faghfirli." Aku ya Allah, banyak salah. Banyak lalainya, banyak ngawurnya, banyak egoisnya, banyak selfishnya, banyak nasisnya, banyak yang semau gue, banyak yang aku cari enaknya saja. Al-Husain bin Ali Allah mengatakan, "Ana alladhi akhta'tu, ana alladhi hamamtu, ana alladhi jahiltu, ana alladhi ghafaltu, ana alladhi sahawtu, ana alladhi tamattu, ana alladhi ta'ammattu, ana alladhi wa'adtu, ana alladhi asraftu, ana alladhi nakatu, ana alladhi." Di hadapan Tuhan, saya yang salah, saya yang melanggar, saya yang janji yang bisa berbicara, saya yang sengaja berbuat, saya ulang-ulang ya Allah. Iya saya tahu itu sudah dosa, tapi saya ulang-ulang ya Allah. Manusia seperti Al-Husain alaihissalam mengajarkan kita untuk membuat pengakuan yang seperti itu. Bayangkan kalau seandainya kita bisa melewati malam dan kita baca doa sambil kita ngaku, sambil kita nangis, berubah kita. Ada dari akhirku menikmati indi wa alubi dunubi faghfirli. Ya Allah, aku ngaku bahwa aku mendapatkan semua nikmat darimu, aku gak ada berhenti. Apakah pernah nikmat Tuhan berhenti? Tidak pernah. Setiap detik dari action kita adalah nikmat Allah. Orang masih tidak nikmat berhenti, nikmat tidak berhenti muncul. Sebagian hamba tidak tahu diri, masih mengeluh, masih mengeluh, bahkan kadang-kadang menyalahkan Tuhannya. Padahal semua yang dia miliki adalah anugerah yang muncul. Kalau anugerah yang berhentikan, kita akan masuk dalam ketiadaan. Ini semua nikmat, kita paham, kita melihat, kita berpikir, kita mengerti, mengenali warna, mengenali suara, mengenali berbagai macam perasaan. Semua nikmat. Ana alladhi a'tarifu bi ni'matika indi wa aruhu bi dhunubi. Tapi aku selalu balas nikmat-nikmatmu yang tidak berhenti dengan dosa-dosaku, dengan kejahatan-kejahatan, dengan ketidaktahuan diri. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kenapa? Saya tidak akan berpanjang supaya poinnya tidak hilang.
dan juga menghitung detail-detail maksiat. Seakan semuanya mau diucapkan, seakan-akan kurang. Doa yang panjang itu kurang. Aku kalau mau ngomong tentang nikmat-nikmatku udah cukup ini. Kalau aku mau ngomong tentang dosa-dosaku udah cukup ini. Waktu ini masih panjang, ada banyak berjilid-jilid dosaku ya Allah. Bagaimana tak berhitung nikmatnya. Wa inna udu nikmat Allah la tuhsuha. Kenapa kok kita diajarkan untuk bersyukur dan minta ampun seperti itu? Karena amal baik adalah Al-Quran yang mulia. Nanti kalau kita tak minta ampun, semuanya tercatat beliau. Nanti di akhirat nanti ada orang nanti kaget ini. Nanti hadal kitab, ini kitab amal apa ini? Kitab catatan apa ini? La yughadiru shaghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Semua yang kecil dan besar, bahkan yang tidak kita pikir dihitung semuanya. Bahkan dirikan saya yang dalam rangka menghina atau menghasut atau merendahkan, dicatat juga itu. Mari ada kita apa ini? La yughadiru shaghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Dan itu bisa kita hapus di hari seperti ini. Bisa kita hapus dengan pertobatan. Kalau tak kamu hapus, kalau tak kita hapus, kita akan temukan semua di dalamnya. Ma'udzubillah kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillah ala ma hadana. Alhamdulillah ala ma razaqana. Bahimatil an'am. Mudah-mudahan lewat hari raya ini dan lewat khutbah yang singkat ini kita semua mampu sampai pada kesadaran untuk kita selalu bersyukur dan kesadaran untuk selalu kita meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala agar catatan amal buruk kita semuanya telah dihapus dengan taubat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika itu kita akan sampai pada saat-saat di mana kita mendengar ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan radiyah wadkhuli fi ibadi wa